Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama belajar bagaimana cara mengelompokkan dan menyusun data dari spreadsheet yang hasil jawaban dari responden kita yang ada di Google Chrome. Kita kelompokkan datanya dan kita urutkan sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama belajar. Oke, kita mulai dengan menampilkan hasil spreadsheet dari Google Form yang kita sudah bagikan ke responden kita. Nah, di sini contoh yang saya ambil adalah data laporan bulanan. Berarti kita harus tambahkan sheet baru dulu untuk sebagai proyeksinya. Kita tambahkan sheet baru. Sekarang yang kita perlukan adalah kita mau ngambil data yang mana dulu, ya kan? Kita mau ngambil data yang mana dulu. Misal Pak, kita mau ngambil data kelas, kemudian nama, dan terakhir mungkin cuman ini aja, sakit, izin, dan apa. Oke, berarti kita buat headernya dulu di sini. Kita buat headernya paling atas dulu, ya kan? Kelas, kemudian nama, sakit, izin, alfa. Oke, sekarang ini kita mulai dari dasar dulu supaya kita paham fungsi-fungsi dari formula yang akan kita buat di sini. Formula yang kita akan buat adalah cukup di kolom A di bawah sini saja, di pojok di sini. Ini nanti akan otomatis kebaca sampai ke bawah dia. Jadi bagaimana? Kita proyeksikan dulu dengan cara menuliskan rumus query, ya. Query kurung muka, kemudian kita ambil datanya, form responnya yang ada di sini, ya. Oke, kita ambil, kita select, kita ambil sampai ujung. Nah, biasanya data-data yang seperti ini mungkin bawah ada, kita nunggu data-data baru lagi yang muncul nanti. Ya, kalau datanya sedikit ya mungkin gampang lah kita ngambilnya langsung. Tapi kalau misalnya datanya mungkin nanti data siswa yang ada ratusan, ini kita cukup mungkin 2 sel saja yang kita blok. Kemudian di sini N3 ini kan berarti ini kolom N habisnya di baris ketiga. Jadi supaya ini tidak terhingga dan dia ngebaca terus data-data yang nanti akan masuk secara otomatis, maka kita akan hapus 3 angka 3-nya. Nah, otomatis dia akan ngebaca sampai tak terhingga ke bawah. Kalau ada data baru masuk, dia akan otomatis kebaca. Oke, sampai di sini kita, karena di sini ada kurung buka, maka di akhirnya harus pakai kurung tutup. Kita enter. Maka data yang ada di form respon 1 ini akan terbaca di sini semua. Cuman yang jadi masalah adalah sesuai yang kita inginkan belum tercapai karena dia hanya memproyeksikan data saja yang ada di sini. Nah, jadi fungsinya adalah query ini adalah untuk ngebaca atau memproyeksikan data yang ada di sini. Kemudian Pak, kita mau ingin sesuai dengan header yang kita inginkan, sesuai dengan data pengelompokan yang kita inginkan, kelas, nama, sakit, izin, apa. Oke, kita tinggal pilih yang di sini lagi kolom yang tempat kita membuat formulanya. Karena ini belum selesai, maka kita hapus dulu tutup kurungnya, pisahkan dengan tanda titik koma dulu, kemudian tanda titik 2, tulis saja select. Artinya kita akan menyeleksi atau menandai kolom yang mana saja yang kita pilih untuk ditampilkan di sini. Kita tadi maunya kelas, nama, sakit, izin, apa. Yuk kita lihat dulu dia ada di mana. Kelas ada di kolom C, nama ada di kolom B, kemudian sakit izin alfa ada di kolom L, M, N. Berarti kan C, B, L, M, N. Oke, sekarang kita pindah lagi ke sini. Ini otomatis tadi dia ketutup kurung. Kita hapus lagi, ya, select. Kita ambil tadi C, B, L, M, N. Itu ya. Oke, kalau sudah kita select yang mana saja yang kita inginkan, yang ingin ditampilkan di sini, maka di sini ingat di sini ada tanda kurung buka, maka diakhiri dengan kurung tutup. Oke, kita enter. Nah, di sini udah tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Kelas, nama, sakit, izin, apa. Kemudian kita mau ingin yang tampil itu berurutan dari kelas rendah sampai ke kelas tingginya. Oke, bisa. Kelas 1B ini kan belum berurutan dan yang ditampilkan sesuai dengan timestamp yang ada di sini.
Nah, sesuai dengan responden yang duluan ngisi ya. Nah, sekarang kita ingin supaya data ini berurut dari kelas 1A, 1B sampai ke 6B. Bagaimana caranya? Cukup kita rubah lagi di formula di awal. Maka kita klik yang di bagian formula di belakang sama dengan, itu cukup dengan menuliskan sort, SORT, kurung buka. Kalau udah gini, di sini kita lihat lagi kurung bukanya ada 2, maka kurung tutupnya pun juga harus ada 2. Oke, kita enter. Maka udah kelihatan di sini kelasnya pun juga sudah berurutan. Oke, kita caranya dengan tahapan-tahapan tadi, query dulu, select dulu, kemudian sort. Enggak, kalau kita sudah paham dengan fungsi yang ada, fungsi dari formula yang ada, itu kita cukup sekali aja juga bisa. Ya, coba kita ulang. Jadi kalau kita mau hapus rumusnya, cukup yang di kolom yang ini yang kita bikin saja, kita hapus, bukan kita hapus semua. Nah, kalau udah kita paham dengan logika rumus yang kita buat tadi, udah gampang, tinggal sama dengan sort, kurung buka, kemudian query, kurung buka lagi, kemudian ambil datanya di pom responnya dari sini sampai ke ujung. Ingat, jika data yang banyak diambil di barisnya, maka kita cukup mengambil beberapa saja, kemudian hapus baris 4-nya. Kemudian tadi pemisahnya apa? Pemisahnya pakai titik koma, kemudian tanda petik. Setelah itu kita tulis select untuk menyeleksi bagian mana saja yang ingin kita ambil. Tadi kan kolom C, kemudian kolom B, kemudian kolom L, M, N. Udah, kita tutup dengan tanda petik lagi, dan ingat ada kurung ada 2, kita tutup kurung 2 kali, kita enter. Data pun sudah jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tinggal kalau mau laporan, udah, oh ini sudah tersusun rapi. Baik, kalau video ini bermanfaat, silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita sama-sama belajar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.